Bagaimana situasinya? Anjing itu menggigit anjing itu? Qin Yichen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia tidak bisa bunuh diri, Bai Linglong berbalik untuk membunuh, dan kembali untuk memburu 6 klan Bais lainnya kecuali untuk teman-temannya. Qin Yichen tidak peduli tentang anjing yang menggigit anjing itu, dan bahkan tidak keberatan dengan sombong karena kesialan. Bajingan ini, semakin mereka bertengkar, semakin baik. Tapi yang mengejutkan Qin Yichen adalah bahwa alamat Bai Linglong untuk klan Bais lainnya. Qin Yichen memperhatikan bahwa Golden Crow Hao Huang menggertakkan giginya saat melarikan diri, seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu, menoleh dan berteriak. Bai Linglong, kamu bilang kami pengkhianat? Lalu kamu siapa? Xie Feiling juga tidak tahan. Dia hanya berubah menjadi banteng, dan dia tidak berani menghadapi keagungan jalan Bai Linglong sampai selesai. Kamu punya wajah untuk mengatakan kami juga. Setiap orang setengah kucing. Bai Linglong, apa menurutmu kamu adalah sesuatu yang baik? Teriakan amarah membuat Bai Linglong mengerutkan kening dan tampak bingung lagi. Tapi tak lama kemudian, es dan salju mengamuk lagi. Seolah-olah Bai Linglong hanya memperlakukan raungan Jin Wu Hao Huang dan yang lainnya sebagai amukan tidak kompeten yang tidak bisa menyainginya. Sebaliknya, Qin Yichen bersembunyi dalam ruang dan waktu, diam-diam terkejut. Apakah Bai Linglong berpikir bahwa selain garis keturunannya, Bai Ze yang lain adalah pengkhianat? Anda tahu, Bai Linglong juga disebut pengkhianat bagi Bai Guanxing. Ini layak untuk kesenangan Qin Yichen. Anda tahu, apakah itu Bai Chang atau sampah klan Bais lainnya yang pernah dia lihat? Meskipun dia sangat ingin membunuh Bai Shouqiong, dia tidak pernah mengatakan bahwa Bai Shouqiong adalah pengkhianat. Bahkan Bai Chang dan yang lainnya menunjukkan bahwa mereka tahu bahwa Anda Bai Shouqiong adalah Bai Ze ortodoks, dan kami adalah reinkarnasi Duose, tetapi kami ingin Bai Ze ortodoks mati. Bahkan dalam upacara pemujaan leluhur kali ini, Bai Chang hampir saja meremehkan untuk memasangnya, tapi setidaknya Bai Chang jelas buruk. Tapi bagaimana dengan Bai Linglong? Dia juga memiliki wajah untuk mengatakan bahwa orang lain adalah pengkhianat. Tanda seru. Pada saat ini, Bai Guanxing tidak tahan lagi, mengertakkan gigi dan meraung. Dan apa yang dia maksud adalah apa yang ditanyakan Qin Yichen. Di mata Bai Linglong, Bai Ze yang lain adalah pengkhianat. Ini membuat Qin Yichen harus penasaran. Mungkin, Bai Wuji yang mengajarinya sejak dia masih kecil bahwa mereka adalah Bais ortodoks, dan Bai Shouqiong serta Liu Mei lainnya adalah pengkhianat. Itu mungkin. Dan jika seseorang telah ditanamkan dengan pikiran seperti itu sejak lahir, dan pikirannya menjadi kokoh saat dia tumbuh dewasa, maka di matanya, Bai Ze yang lain memang pengkhianat. Qin Yichen mengerutkan kening. Saudara Guanxing, mengapa Bai Linglong seperti ini? Sepertinya kamu seumuran. Apa yang dia alami setelah Bai Wuji? Di mana saya tahu? Bai Guanxing tidak berdaya. Dalam kapasitasnya, secara alami tidak mungkin untuk menghubungi sampah ini terlalu banyak. Tetapi dia bahkan lebih bingung. Tuan, apa yang sangat Anda inginkan? Itu pasti sampah Bai Wuji. Sejak kecil, aku telah menanamkan pikiran Bai Linglong untuk membalikkan hitam dan putih, mengatakan bahwa kita adalah pengkhianat. Dia adalah Bai Ze ortodoks. Itu memang mungkin. Qin Yichen mengusap dagunya, tetapi menggelengkan kepalanya sedikit. Itu tidak benar. Anda tahu, identitas asli Bai Wuji jelas dari leluhur hitam. Mungkin murid dari leluhur kulit hitam, sesama kaisar. Dengan cara ini, Bai Linglong tampak seperti milik leluhur kulit hitam. Meskipun 4 kata ortodoks Bai Ze juga merupakan simbol kemuliaan dan kemuliaan, Qin Yichen harus mengakui bahwa itu semua adalah peristiwa masa lalu. Qin Yichen tidak lupa bahwa pada upacara pemujaan para leluhur, sampah Bais berurat 7 ini menyembah patung Bais. Dapat dilihat bahwa sampah berurat 7 ini hanya mendambakan warisan dan kekayaan klan Bais, dan mereka tidak takut pada klan Bais. Hal yang sama berlaku untuk Bai Wuji, tetapi tampaknya kekuatan dan latar belakangnya menguasai kerumunan, jadi dia tidak peduli. Tetapi ketika Qin Yichen bertepuk tangan dan berlari, Bai Wuji jelas juga marah. Kalau begitu, kenapa Bai Wuji harus pergi sejauh ini untuk mengajari Bai Linglong seperti ini sejak kecil? Sekarang dunia menjadi kenyataan. Identitas Bai Ze ortodoks jauh lebih sedikit daripada murid leluhur hitam, kaisar dari keluarga yang sama. Qin Yichen dengan hati-hati mengamati bahwa meskipun Bai Linglong dan sampah klan Bais lainnya juga bersaing, mereka semua ingin menduduki klan Bais pada saat ini. Tidak ada yang salah dengan mengejar Jin Wu Hao Huang. Tapi Qin Yichen dapat yakin bahwa Bai Linglong bukanlah penipu. Yang terakhir ini sangat tidak peduli. Jika dia ingin melakukan sesuatu, dia tidak akan memiliki reputasi sebagai pengkhianat. Dengan kata lain, di mata Bai Linglong, Bai Ze lainnya adalah pengkhianat. Tanda seru. Yang lebih mengejutkan Qin Yichen adalah kekuatan tirani Bai Linglong. Pertarungan barusan membuat Qin Yichen menyadari bahwa ini pasti saingan. Saudara Stargazer, pernahkah Anda mendengar kepala keluarga tua itu berbicara tentang identitas Bai Linglong? Dia adalah reinkarnasi dari murid leluhur hitam? Tapi jika demikian, maka dia harus tahu identitasnya, dan tidak perlu berpura-pura seperti ini. Mata Qin Yichen berbinar.
Selain itu, bukan karena aku bangga. Kaisar raksasa. Aku belum membunuhnya. Dia bisa bertarung denganku tanpa terkalahkan. Jika itu adalah murid dari leluhur hitam, tidak mungkin untuk diam. Jika dia tidak bereinkarnasi, saya ingat bahwa keilahiannya belum menembus alam Daohua. Kekuatan ini memang tidak sederhana. Setelah analisis Qin Yichen, Bai Guanxing juga dicurigai. Sepertinya, ini masalahnya. Bai Guanxing tahu bahwa meskipun sang guru tidak dapat mencegah bajingan ini dari reinkarnasi dan merebut rumah mereka dan dengan demikian menyerbu klan Bais, dia tahu sedikit banyak tentang identitas sebenarnya dari bajingan itu. Tapi hanya Bai Linglong yang disebutkan. Guru selalu terlihat tertekan. Bai Guanxing hanya merasa bahwa tuannya juga tidak mau. Mengapa klan Bais yang begitu berbakat menjadi barisan sampah? Ditambah itu bukan hal yang baik. Agar tidak memprovokasi Bai Shouqiong, Bai Guanxing tidak lagi bertanya. Tetapi sekarang karena analisis Qin Yichen, mereka juga merasa bahwa Bai Linglong menjadi semakin sulit. Pada saat ini, Bai Haoran juga mengerutkan kening. Mata bantengnya berbinar. Saya juga telah mendengar guru berbicara tentang Bai Linglong. Saat itu, baik Stargazing maupun Yu Yu masih muda, dan Bai Linglong juga masih muda. Tahun itu, guru ingin merebut Bai Linglong dari garis Bai Wuji. Karena alasan ini, dia tidak ragu-ragu untuk memindahkan beberapa penganut Tao yang masih merindukan perasaan lama bangsa kita. Permaisuri Nuwa juga kembali saat itu, tapi sayangnya dia tidak bisa mendapatkan Bai Linglong kembali pada akhirnya. Bai Haoran mengenang masa lalu, tetapi saya dapat yakin bahwa pada saat itu, guru dapat mengatakan bahwa dia telah melepaskan wajah lamanya. Dan jumlah Taois yang diundang pasti tidak kurang dari jumlah Taois yang datang untuk membantu kali ini. Tuan dan yang lainnya pasti sudah mulai dengan Bai Wuji. Aku lebih yakin bahwa mengandalkan kekuatan para pendahulu itu dan kekuatan garis Bai Wuji di klanku tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tapi Bai Linglong masih belum meraihnya. Kemarilah, itu hanya bisa menunjukkan bahwa Bai Wuji juga menggunakan pembantunya dan menggunakan latar belakangnya.